lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Orang Kristen beriman kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen. Ya, abang pendeta, mantan pendeta kan tahu loh, udah tahu itu. Jadi jangan kita membolak-balik pernyataannya menurut apa yang kita mau, membawa dalil untuk melengkapi apa yang kita pikir loh. Kita lagi menjelaskan, diskusi ini menambah kasaran keimanan kita, menjelaskan apa yang benar di hadapan Tuhan. Benar dan tidaknya kan urusan Tuhan, tapi jangan pelintir, jangan bawa Alkitab, bawa dalil untuk membenarkan apa yang kamu pikir loh. Kamu sekelas pendeta bawa dalil tidak sempurna, menjelaskan apa yang kau mau. Saya menghargai, abang mualaf itu saya menghargai loh, keimanan itu menghargai loh. Enggak usah ke situ Pak Leslie, langsung aja ke poinnya aja, langsung aja, enggak usah ke pribadi, jangan pernah ke personal. Siap. Personal. Siap. Di sini menyerang personal. Sabar, kau diam dulu, sebentar, sabar. Jadi memang jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 10, 1 Petrus 3:18, kemudian Filipi 2 ayat 8, Filipi 2 ayat 7, dan beberapa lainnya. Bahkan dia akan datang sebagai hakim yang adil, ya. Dan berikut di Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 13, ya. Dia adalah awal dan akhir. Itu. Oke. Berarti poinnya Yesus. Berarti sebentar Pak Dance, sebentar. Ini narasumbernya kan Pak Dance. Sebentar Pak Dance. Poinnya Pak Leslie, berarti Yesus adalah jalan keselamatan sesuai dengan dalil Filipi tadi ya. Dialah juga mas penghakimannya. Itu dia poinnya ya. Tapi di belakang, di bawah semua. Dia hakim yang adil lagi. Dia hakim yang adil. Oke. Poinnya adalah Yesus jalan keselamatan dan dia adalah hakim yang adil. Oke. Itu dia sesuai dengan dalil yang Pak Leslie tunjukkan tadi ya. Iya, Abang Bleder, hormat. Oke. Lanjut. Mungkin bisa ditanggapin Bang Juma. Sebentar, karena dia menyinggung saya tanggapi ya. Ya, oke. Ada dua hal ya. Saya tanggapi Matius pasal 28. Enggak, iya Pak Dance. Ini giliran narasumber Bang Juma. Pak Dance, mohon izin Pak Dance ya. Pak Dance udah tadi Pak Dance. Mohon izin Pak Dance ya. Mohon izin ya. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Mohon izin Bang, nanti habis ini Pak Dance lagi sebentar aja. Jadi Bang Leslie, itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur itu, itulah yang dimaksud Yesus akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Bagaimana caranya kita mengukur itu Bang? Yesus anak Maria berapa kali diuji dan dicobai oleh iblis. Kenapa iblis memilih Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu memiliki nama besar. Yesus Kristus itu banyak kemudian orang yang takjub akan kehebatannya. Kalau iblis memilih kemudian selain Yesus, tidak ada orang yang percaya. Misalnya iblis memilih Yudas, tidak akan ada yang percaya nama Yudas itu. Tapi kalau memilih nama besar Yesus, iblis akan banyak menyesatkan orang. Nah, polanya di mana? Ketika kemudian kita lihat Yesus Matius 4, Lukas 4 dan beberapa dalil Yesus itu dicobai. Pencobaan iblis kepada Yesus Bang, membujuk Yesus untuk menjadi pasukannya. Mau Yesus itu menjadi prajurit iblis. Wahai Yesus, jika engkau menyembahku, aku akan memberikan kuasa langit dan bumi. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya Bang, anak Maria terima enggak? Anak Maria terima enggak? Tidak. Yesus tidak mau. Maka karena Yesus tidak mau, oleh karena itu Yesus kembali kepada standar pabriknya. Apa standar pabrik daripada Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Catat itu Bang, catat. Yesus tidak menerima kuasa langit dan kuasa bumi dari iblis. Dengan kata lain, Yesus masih standar pabrik dia. Produk pabriknya nggak pernah berubah.
Kisah para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu tak bisa berbuat apa-apa. Adapun dia membangkitkan orang mati dan seterusnya, itu Tuhan yang melakukan melalui perantaraan dia. Makanya dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat ini yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat ini yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Berarti kekuasaan seperti mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Yesus, Bang, itu bukan dari dirinya, bukan kuasa dari dirinya, tapi kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Bapa melalui perantaraan dirinya. Sekali lagi, Yesus tidak menerima kuasa baik di langit maupun di bumi. Baca Lukas 4 dan poinnya di nomor 13. Iblis mundur dari mencobai Yesus, dan iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika iblis gagal membujuk Yesus untuk kemudian menjadi pengikutnya, menjadi komandannya, Yesus mundur. Apa yang terjadi? Iblis datang supaya orang-orang di sekeliling Yesus inilah yang kemudian menjatuhkan Yesus. Iblis gak putus asa, dia mencari waktu yang tepat. Maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas yang disebut iblis di situ, Bang, oleh Yesus. Nah sekarang ketika iblis mencari waktu yang tepat, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Maka iblis merasuki kemudian orang yang masuk ke dalam kubur ini untuk kemudian bangkit mengaku Yesus Kristus. Coba Anda baca Markus 16 nomor 12. Yesus datang kepada mereka dalam rupa yang lain, menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Maria datang ke kubur, dia nggak tahu kalau yang ditemani bicara itu adalah Yesus. Ternyata itu adalah Yesus. Di mana? Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan kami? Ternyata itu adalah Yesus, dikiranya penjaga kebun. Kenapa demikian? Karena itu bukan Yesus lagi. Itu adalah sibilisisis yang mengaku Yesus Kristus. Sekali lagi, ketika Anda membaca Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa itu dari iblis? Tidak. Tidak. Berarti siapa ini yang menerima kuasa langit dan bumi ini? Siapa? Siapa ini, Bang? Yang kepada loh, tadi Yesus tidak menerima. Yesus anak Maria tidak menerima. Yang masuk ke kubur ini yang menerima. Kepadaku telah diberi kuasa baik langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus anak Maria. Tadi kan dia menolak. Seperti itu, saudara. Silakan. Oke, hormat. Tapi memang lengkap loh. Detail dengan dalilnya lengkap. Jadi poinnya begini ya, abangku ya. Yang paling di Matius 28 ayat 19 ya, tadi abang sudah jelaskan tadi terkait dengan bagaimana kabar keselamatan disampaikan kepada seluruh bangsa ya. Bagi yang mau menjadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Itu poin pertama ya. Yang berikut begini ya. Di Matius 4 ya, ketika Tuhan lagi berpuasa ya, abang tadi menjelaskan panjang lebar. Kalau kita bacain itu Matius 4 ayat 7, itu ada perkataan Tuhan Yesus ya. Sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Kenapa perkataannya seperti itu? Bagi kita kekristenan, Balsuma, itu iblis, itu Lucifer, itu adalah malaikat yang ditendang buang dari surga ya. Sebelumnya kan malaikat kan, dia tahu tentang rahasia kerjaan surga. Dan Yesus juga tahu secara manusiawi memang iblis mencobai dia. Tapi dia tahu dia sementara iblis ini berurusan dengan siapa. Makanya ketika berhadapan murid-murid Tuhan Yesus dan segala pihak, dia menempatkan diri secara manusiawi ya.
sebagai utusan, sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah dan seterusnya ya. Tapi ketika berhadapan dengan iblis yang notabene-nya adalah malaikat yang ditendang buang dari kerajaan surga, padahal kita pastikan bahwa malaikat itu kan tahu tentang rahasia kekuasaan Allah dalam kerajaan surga. Jadi untuk jawaban ke iblis dia pastikan janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Bahkan di Matius 4 ayat 10 penegasan ya. Bahkan kamu pun iblis kau hanya sujud menyembah kepada Tuhan dan Allahmu. Itu Bang Suma. Jadi itu luar biasa banget loh. Penegasan kepada murid-murid kan tidak. Hanya cuma satu murid itu aja saya Filipus yang sempat bertanya. Sebenarnya yang disebutkan sebagai Bapak itu siapa? Apa jawaban Tuhan Yesus? Kok selama ini kamu bersama aku? Kenapa kamu tanya Bapak? Ya, abang hanya saya lupa dalilnya. Ada, tapi ada ya. Bang Suma pasti tahu. Bang Suma ilmu lebih tinggi lah. Saya mohon maaf ya. Saya kurang-kurang, tapi saya tahu, saya percaya siapa ya abang itu ilmu lebih lengkap loh. Tapi itu poin pentingnya penegasan ketika Yesus dicobai oleh iblis secara manusia benar loh, ditawarkan dengan kerajaan surga. Kalau kamu lapar ini perintahkan kepada batu bisa jadi, kamu bisa. Karena dia iblis tahu loh berapa dengan siapa loh. Satu pihak secara manusia betul, sepenuhnya manusia betul. Satu pihak dia adalah kepenuhan kealahan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa banget bagaimana Tuhan Yesus pada akhirnya menegaskan diri di hadapan iblis yang notabene sebelumnya adalah malaikat yang ditendang buang. Malaikat ini kan tahu rahasia dalam keadaan surga. Janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Bahkan diperintahkan dalam Matius 4 ayat 10, seharusnya kamu juga harus sujud dan sembah kepada Allah. Oke, makasih Bang Suma, hormat, Tuhan memberkati. Baik. Salam. Iya, baik Saudara Leslie. Jadi Yesus itu berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ya. Artinya bukan Yesus yang berkata lagi di dalam kitab-kitab selain daripada ucapan-ucapan beliau. Seperti Roma, Filipi itu bukan ucapan dia. Dan dia katakan begini, penguasa dunia ini yaitu iblis datang. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika iblis mencoba untuk merasuki Yudas, itu tak berhasil. Yudas dirasuki memang, tapi untuk mencapai pada poin endingnya bahwa Yesus itu harus kemudian ditaklukkan sama mereka iblis ini, itu tidak. Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, ketika berbicara Matius 4, Bang, Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Dia tidak sedang mengatakan dirinya. Iblis ini hanya ingin membuktikan benarkah orang ini adalah utusan Tuhan. Kalau dia benar utusan Tuhan, berarti saatnya kemudian kita, iblis ini bereaksi. Anak Tuhan ini harus kita jadikan sebagai sandaran untuk bagaimana bisa menyesatkan banyak orang. Kalau engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan datang dengan mengutus malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Nah, ternyata benar-benar tertulis di dalam Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Yesus ini tidak akan pernah sedikit pun tersentuh musibah. Yesus ini tidak akan mungkin disentuh celaka atau kutuk. Kenapa? Karena dia akan senantiasa dijaga oleh Elohim. Maka iblis datang, ada tertulis loh tentang kamu, coba buang dirimu ke bawah. Kalau memang kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat agar menjaga engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan. Bukan mencobai Yesus, enggak. Iblisnya mau mencobai kebenaran
apa kebenaran Mazmur, apakah janji Tuhan itu betul-betul bisa terrealisasi atau tidak. Betul. Iblis ingin mencobai firman Tuhan tersebut, bukan mencobai Yesusnya. Iya, Yesus hanya dikatakan sebagai anak Tuhan. Nah, katanya Tuhan pernah berfirman, kalau ada anak Tuhan ingin dicelakai, maka aku akan mengutus malaikatku untuk melindunginya. Ini yang ingin dicobai oleh iblis. Sehingga Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, hanya kepadanya saja dia engkau menyembah. Ya. Jadi bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan, tetapi iblis ini ingin mencobai kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Nah, inilah Bang yang dikhotbahkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan seterusnya. Sampai pada nomor 40. Di situ dikatakan Nabi Daud telah bernubuat bahwa Tuhan Elohim akan membangkitkan Mesiasnya, di mana Mesiasnya itu tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, dan juga kemudian dikatakan di data 31, dia tidak akan ditinggal di kubur. Dia tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak akan mengalami binasa, dan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Nah, ini yang dinubuatkan Mazmur 91 ini. Benar, betul. Seperti itu. Jadi berbeda antara Yesus anak Maria dengan yang keluar dari kubur. Kalau anak Maria tidak mengalami kematian menurut nubuatan Daud yang dikhotbahkan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33, sedangkan 36 Petrusnya mengatakan, jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang tadinya bukan Kristus dijadikan menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Makanya di data nomor 40-nya Petrus mengatakan, selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Seperti itu saudara. Jadi terang sekali itu. Terang sekali. Silakan. Siap, Bang Suba. Jadi poin penting, nubuat dalam Mazmur itu kan jelas tuh. Bahkan sampai peristiwa penyaliban kan ada 7 perkataan tulis di kayu salib ya. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur ya, Jabur ya, bagi saudaraku. Daud menjelaskan dalam kitab Mazmur detail banget loh abangku. Itu kan selisihnya ya ratus atau ribuan tahun sebelumnya. Itu dinubuatkan loh. Dan itu juga terjadi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu kan jelas ya. Mazmur 22 ayat 15 sampai ke berapa ya? 19 atau 20 ya. Jelaskan secara detail tentang peristiwa itu ya. Tapi yang paling utama bahwa peristiwa penyaliban itu terjadi dong abangku. Karena apa? Selain apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama dan terverifikasi, tervalidasi, karena peristiwa penyaliban bukan hanya kita berhayal-hayal, tetapi memang itu atas tuntutan dari imam orang Yahudi, imam-imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi di bawah kepimpinan Imam Kayafas ya. Kemudian membawa kepada penjajah bangsa Israel ketika itu adalah Roma ya, penjajah bangsa Roma. Terakhir diputuskan oleh Pilatus ya, selaku gubernur di Israel ketika itu. Bahkan Pilatus cuci tangan ya, orang ini aku tidak temui dosa. Tapi tuntutannya imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, bahkan orang Farisi menuntut supaya dia harus disalibkan. Bahkan peristiwa penyaliban setelah itu kan terverifikasi juga bahwa dikawal khusus oleh pasukan dari Romawi dalam penyaliban, bahkan penjagaan kuburan juga tetap dalam pengawasannya bangsa Romawi ya. Itu luar biasa banget ya cerita ini. Kalau tidak terverifikasi, tidak tervalidasi ya, itu kita mesti bertanya-tanya loh ya. Kalau secara hukum Indonesia kan 2 orang menyatakan kesaksiannya sama kan oke kan. Maka ini lebih dari begitu banyak orang loh Bang Suma. Itu luar biasa banget. Itu jadi kita tidak bisa mengingkari bahwa memang tervalidasi bahwa memang Tuhan Yesus disalibkan dan mati lewat peristiwa penyaliban dan bangkit dari antara orang mati ya. Jadi
peristiwa ini bahkan secara apa ya, dia punya historisnya ya, artefaknya dan apa semua masih ada di bangsa Israel. Adalah cerita ya, kuburan Tuhan Yesus, tempat kelahiran juga masih ada dan detailnya ada dijelaskan semua ya. Ada semua ya. itu. Jadi yang poinnya kita mau dapat tervalidasi bahwa peristiwa penyalipan sampai kematian bahkan kenaikan kan lengkap loh, tervalidasi ya. Itu yang pertama. Yang berikut tetap pada prinsipnya iman Kristen itu memang mendasarkan pada itu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen. Ya. Dan itu memang tervalidasi loh. Kalau kita omong aja kan tidak cukup juga kita menjelaskan ya. Tapi tervalidasi itu menjadi catatan sejarah loh. Sekian banyak orang memvalidasi itu ya. Ya, baik imam-imam Yahudi dan seterusnya sampai dengan penjajah juga bangsa Romawi lewat Pilatus, jelaskan semua detail sampai dengan peristiwa penyalipan sampai dengan penjagaan kuburan juga tetap dalam penguasaannya bangsa penjajah bangsa Romawi ya. Jadi poinnya kita mau dapat kita pastikan bahwa peristiwa itu sudah pasti terukur dan tervalidasi, itu yang poin pertama ya. Jadi sekarang orang lagi berpikir sebenarnya tidak harus ya. Kalau peristiwa penyalipan di abang-abangku kan saya nggak salah ya. Sementara diskusi dengan beberapa saudara dari tetangga sebelah di abang punya kan diserupakan tapi tidak disebutkan nama. Tapi ini menjadi diskusi liar loh. Masing-masing orang menerjemahkan itu Yudas, itu Simon dan seterusnya. Padahal saudaraku di Muslim menerjemahkan bahwa yang disalibkan itu diserupakan tapi tidak penyebutan nama. Dan ini kita harus pertanyakan dong. Begitu abangku. Hormat. Baik. Al-Quran menarasikan wama qatalu wama salabu walakin syubbiha lahum. Itu kata Quran. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, tetapi yang disalibkan itu dibuat serupa seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah ini kan terbukti akurat di dalam Roma 14 nomor 9 dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang tadinya bukan. Sedangkan Kristus anak Maria ini itu dijelaskan di dalam data 31-32-nya. Daud menubuatkan bahwa Kristus yang dibangkitkan, yang dinaikkan oleh malaikat, itu tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian. Sedangkan ada penyaliban. Nah, yang disalibkan ini dibuat menjadi Kristus, sama seperti anak Maria yang juga adalah Kristus. Islam mengakui penyaliban itu ada. Ada yang disalibkan memang, tapi bukan Yesus, bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan. Makanya tolak ukurnya apa? Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai Kristus, itu adalah manusia yang diurapi. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus anak Maria ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang disalib ini, nanti dia disalibkan baru dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Di mana polanya? Matius 12 nomor 38 nomor 40. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain dari tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia, dia nggak sebut Yesus. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga dia akan bangkit anak manusia ini, dan itu hanya diberikan sebagai tanda kepada angkatan jahat. Bagi angkatan jahat yang mereka salibkan ini, dijadikan bagi mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang kami imani.
Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku menjadikan iblis menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat 30 juga Allah mengatakan bahwasanya Allah innahu muttakhazus sayatin awliya'a min dunillah wa yahsabu annahum muhtadun. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka hanya tersesat karena mereka melampaui batas. Wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh nabiku, padahal tidak. Itu yang diterangkan Al-Quran, dan itu kemudian yang muncul di dalam Bible. Justru Bible lebih dulu menjelaskan itu daripada Al-Quran. Nah, satu hal lagi saudara. Yang lahir di kota Daud itu adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku dia yang datang kepada yang bukan manusia? Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Hayo. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan yang datang kepada Maria itu adalah manusia. Keluar, dia kandung malah, dia lahirkan, dia pelihara. Manusia yang dipelihara. Sedangkan Paulus menerima 13 buku, itu bukan dari manusia. Terakhir sebelum Anda ambil alih. Anda membawa Mazmur 22, saudara. Mazmur 22 itu, Eli Eli lama sabaqtani, orang itu teriak siang dan malam. Sedangkan yang di atas tiang salib itu cuma siang tok, malamnya sudah nggak ada. Sebelum pukul 6 ia sudah diturunkan. Nah, satu hal, apakah itu adalah Yesus anak Maria? Bukan. Kenapa bukan? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 14. Yohanes 8 nomor 29, sorry. Apa kata Yesus? Dan dia Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Malu Yesus kalau dia sudah ajarkan begitu, habis itu dia teriak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Malu dia. Berarti Yohanes 8:29, Bapa yang telah mengutus aku, Bapa tidak pernah dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti yang ada di atas tiang salib ini adalah murid Yesus yang teriak, wahai guru, Eli, 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 kenapa kau tinggalkan aku? Itu baru cocok. Yudas merasa ditinggalkan gurunya Yesus, baru betul. Tapi kalau Yesus merasa ditinggalkan sama Bapa, itu mustahil. Karena dia senantiasa menyertai Yesus. Yohanes 8, nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku bersama dengan Bapa. Aku satu dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Karena dia adalah orang yang berkenan dalam dirinya. Yesus itu orang soleh. Yesus itu adalah orang yang berserah diri kepada Bapa. Maka Bapa tidak akan mungkin meninggalkan Yesus. Di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Makanya Bapa berkenan kepadaku, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang teriak itu bukan Yesus, tetapi ada orang yang merasa kehilangan Yesus, yaitu sang murid yang keluar dari kubur, yang dijadikan menjadi Kristus. Dan orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya, Pak. Yang percaya itu hanya angkatan jahat. Siapa dia? Dia mengaku sendiri. Di Galatia 2 nomor 8 dia mengatakan begini, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Nah, ilmu angkatan jahat ini dibawa oleh Paulus keluar ke bangsa non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi nggak percaya. Karena orang Yahudi tidak diberi tanda, yang diberi tanda itu hanya angkatan jahat. Begitu, saudara. Silakan. Oke, jadi ya pertama ya. Hormat, sudah mantap loh, keren loh. Jadi yang berikut ya, pertama begini ya, tentang Paulus ya. Paulus juga bersaksi ya di Roma 9 ayat 5. Dia menempatkan Tuhan sebagai Allah. Roma 9 ayat 5 ya. Jadi
yang poin utamanya saya tetap pastikan bahwa peristiwa penderitaan Tuhan Yesus ya dari penghakiman, penyaliban sampai bangkit dan naik ke kerajaan surga kan tervalidasi loh Bang Suma. Bukan satu dua orang yang menyaksikan, begitu banyak orang loh menyaksikan ya. Bahkan yang menjadikan proses hukumnya dikawal khusus oleh penjajah bangsa Romawi atas tuntutan dari orang Israel. Memang orang Israel betul dia tidak menempatkan Yesus sebagai Mesia yang dijanjikan. Tidak butuh itu karena orang Israel ketika itu butuh Mesia itu adalah datang sebagai panglima perang, raja untuk mengalahkan penjajah. Tapi tidak, karena Yesus datang sebagai raja damai, membawa hukum kasih kan. Makanya nggak ada. Ya, makanya di salib itu kan ditaruh inilah raja orang Israel, Inri ya. Jadi luar biasa. Yang poin utama yang kita mau pastikan bahwa apa yang kita ceritain ini kan tervalidasi. Kenapa tervalidasi? Karena ada yang lagi menuntut, terus ada yang menghukum. Penjajah bangsa Romawi di bawah ketua timnya Pilatus. Sebenarnya dia juga nggak mau, istrinya kan bilang Pilatus nggak boleh loh, orang nggak berdosa kok, kenapa dihukum begitu. Makanya Pilatus cuci tangan pakai air, oke lah kamu mau hukum dia ya silakan lah, itu urusan kamu. Tapi dimintain untuk tetap dikawal sampai peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Bahkan masuk di kubur juga orang ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi minta supaya itu kuburan dikawal, jangan sampai jasadnya diangkat ya, dibawa, dicuri ya. Ternyata kan tidak. Ya, bahkan yang ketika Tuhan Yesus bangkit kan malaikat yang datang menyampaikan, kenapa kamu harus cari? Dia sudah bangkit dari antara orang mati, ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita menerjemahkan dalam kitab kita menurut opini kita, ya itu mungkin bisa juga ya, itu logika kita ya. Tapi yang paling utama kita tetap prinsip mendasarnya bahwa ada yang tervalidasi loh terkait dengan peristiwa-peristiwa baik penderitaan sampai penyaliban jelas loh, tervalidasi loh. Itu bukan satu dua orang loh, begitu banyak orang loh. Lalu pastikan loh. Kalau dari abang tadi abang menjelaskan benar loh, Quran hanya menjelaskan bahwa diserupakan, tapi tidak tervalidasi ya. Izin ya abangku. Kenapa tidak disebutkan namanya siapa? Akhirnya menjadi debat kusir ya. Sebenarnya siapa yang harus disebutkan nama dalam apa dimasukkan dalam Quran itu, bahwa itu diserupakan siapa? Yudas atau Simon atau beberapa macam. Itu terjemahan. Saya terus Bang Suma ya, saya diskusi beberapa, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Tetapi dalam batasan pemahaman bahwa di Quran menjelaskan bahwa hanya cuma diserupakan, tapi tidak jelaskan secara detail itu siapa orangnya. Yang kita butuhkan pastikan siapa orangnya kan nggak ada. Jadi tidak tervalidasi ya. Kalau peristiwa mereka secara kira tervalidasi loh, gitu ya. Jadi bagi saya pribadi poin utama yang kita dapat memang iman Kristen ya, Bang Suma ya. Memang yang paling utama begitu, peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa iman kepercayaan orang Kristen tidak sia-sia ya. Begitu. Nanti ditanya kepada siapa juga nggak masalah, pasti tahu iman orang Kristen. Peristiwa kebangkitan itu menjadi momentum. Titik balik bahwa iman Kristen itu begitu kuat banget loh. Kalau kita ikuti Lukas 2 ayat 11 benar ya Tuhan, tapi itu kan kata orang loh. Kata orang. Tapi penegasan tentang siapa itu Tuhan kan ada ya, di Paulus juga menjelaskan juga ya. Dengan peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa memang dia itu adalah Tuhan itu sendiri, itu terverifikasi ya. Kalau sebentar ya, saya terus lagi ya di Kota Kupang Abang Suma, sebentar ada kawan yang mati dan dikasih tahu ya, dikabarin ya, itu orang aliran denomnya Yehova Bang Suma. Dia bilang 3 hari dia bangkit, jadi kamu gila loh. Orang ini tidak dibuat, kalau kaget bilang mau bangkit 3 hari, heboh di Kota Kupang, viral waktu itu. Ternyata kan tidak bangkit, berarti omong kosong doang kan. Satu pihak, misalnya Lukas itu pastikan Tuhan, tapi itu kata Lukas.
tapi terverifikasi dengan kematian Yesus dan bangkit itu memastikan bahwa memang Yesus adalah Tuhan ya. Gitu. Kalau tidak dibangkitkan orang mati kekristenan barangkali mungkin ceritanya akan mungkin berbeda. Tapi dengan peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus di kayu di surga memastikan iman kematian orang Kristen sudah pastilah, jalannya sudah ada, pastinya seperti itu. Terus berikutnya tentang surga juga ya, saya juga lagi bertanya-tanya kan kita belum innalillahi itu, saya nggak tahu ya surga ini seperti apa ya. Saya pernah ya dengan Abang Suma saya sudah sampaikan pada diskusi ya. Karena begini loh, kita mati ini kan masih menanti penghakiman yang terakhir. Bagi kekristenan, hakim yang adil itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sementara kita menanti penghakiman yang terakhir sebagai hakim yang adil, sebenarnya kita parkir di mana begitu? Ya, ada yang bilang di Taman Firdaus, dari versi saudaraku ada bilang di Jannah dan seterusnya ya. Tetapi itu kan kita masih berpersepsi menurut apa yang ditulis dalam kitab kita masing-masing. Tapi kepastian seperti apa nggak tahu ya. Saya tadi baru saja selesai diskusi dengan Ibu Sophia Latro, Sophia siapa tuh? Berarti Pak Leslie, ini temanya lain lagi, bahas ke surga lagi nih, bukan ke Tuhan. Oh ya boleh, Abang boleh ini tapi ya oke deh. Ya kan artinya lari-lari tadi. Diskusi satu lah, kita bersaudara. Iya, maksudku. Abang juga ilmu tiga. Enggak lanjut aja tadi masukku yang tadi poinnya tadi kan sudah selesai. Artinya Pak Leslie menggiring ke masalah surga. Kan gitu kan? Ya. Aku berusaha tadi berusaha beli bodrek 4 nggak fokus, nggak dapat gitu. Berusaha beli bodrek 4 putelan nih nggak dapat. Ya kan? Nggak dapat berusaha kan. Tahu loh, ini kepala miring juga tapi luar biasa loh, memang itu. Iya. Ya, makanya luar biasa banget loh. Tahan apa saja Abang beli. Kepala miring juga ya, loh. Tahan apa saja lah Pak. berusaha fokus tadi. Tadi poinnya yang disampaikan Bang Juma mungkin nggak ada tanggapan, tapi itulah teman-teman ya, artinya Pak Leslie pengalihan, tetap KO lah udah ya kan, nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau memang mau lari ke surga, memastikan ke surga, mau bahas lagi ke surga, kalian lagi cerita ya kan. Boleh itu juga baik. Oke, silakan Bang. Oke, Bang Suba karena hormat diberi ya. Saya pikir luar biasa saya diskusi orang ilmu tinggi. Apa beli ilmu tinggi? Makanya ini tahan napas loh. Makanya minum paracetamol atau antar gini tahan napas. Oi, Bang beli ini kepala batu loh. Rata loh, ini bulldozer loh. Dia datang rata. Saya tahu loh Bang beli ini. Oke, tapi dengan Bang Suma luar biasa lah. Banyak hal yang saya juga dapat, saya tidak mengingkari bahwa banyak hal yang saya juga dapat dari Bang Suma, Bang Blender, luar biasa banget. Kita lagi berselancar ya, kita menikmati siara hidup kita di dunia, menambah kesana keimanan kita. Entah apa jadinya ke depan kita nggak tahu. Tapi muara kita satu, cuma satu saja pemilik hidup kita. Apapun latar belakang keimanan kita ya, saya tidak sebut Islam atau apa, Hindu, Buddha juga ya. Saya sudah diskusi loh. Pak Leslie, ya. Siapa yang memvalidasi Yesus kalau dia adalah Tuhan? Ayah tadi sudah diskusi dengan Bang Suma tadi tuh. Apa ada ikuti nggak? Enggak diikuti ya. Dengar dari awal. Cuman siapa sih, ini pertanyaan buat seluruh Kristen yang ada di dunia ini ya. Validasi iblis. Iblis ya. Oh, iblis yang memvalidasi bahwa Yesus Tuhan. Iya, dia ketika Yesus berpuasa. Sebentar abangku. Dia memvalidasi. Dia pengujian Yesus secara manusiawinya dia uji ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus ya di Matius 4 ayat 7 ya. Janganlah kamu cobai Tuhan dan Allahmu. Kemudian Matius 4 ayat 10, iblis juga diperintahkan untuk sujud menyembah kepada dia. Itu perkataan Tuhan Yesus ya. Jelas dong. Ya, kalau ada abang udah jawab. Iblis, sabar. Iblis itu Bang, saya nggak minta diterangin, Bang. Abang udah jawab. Sabar abangku.
Sebentar, sabar dulu abangku. Sebentar, sabar abangku. Iblis itu siapa? Kekristenan, iblis itu adalah malaikat yang ditenang dari surga karena mau mengambil alih kekuasaan surga. Berarti dia Ya udah cukup bang, tahu di gantian surga lagi itu lah. siapa. Gantian lagi Oke, Pak, oke, sampai siap. gitu loh. Tadi Anda udah menjawab bahwa yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis, kan begitu? Udah dijawab. Saya nggak nerangin, nggak perlu dijelasin siapa iblis itu gitu loh. Terus yang mempengaruhi Pak, yang kedua nih, yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus, siapa yang mempengaruhi Bang? Silakan. Yang pertama ya. Jadi ini kalau ceritanya agak panjang banget loh, tapi ya minta maaf ya. Abang host, abang Bleder ini abang Bleder ini keras banget loh. Nah ini ya abang Bleder, tapi ini agak panjang jadi ya. Jadi saya jelaskan begini ya. Jadi ketika perjamuan yang terakhir ya, Yesus sudah sampaikan kepada seluruh murid-muridnya, inilah tubuhku. Oke, dan anggur inilah lambang darahku sebagai perjanjian baru ketika dimeteraikan ya. Kemudian di dalam perjalanan kan terjadi kan, disebutkan juga dalam situ di antara murid-murid Tuhan. Saya nggak nanya itu deh Bang. Sebentar, sabar dulu apa. Di antara murid-murid kan dia kasih tahu, bahkan Simon Petrus juga dia sudah kasih tahu. Ya, Simon Petrus pertanyaan sebenarnya kamu Pertanyaannya singkat tadi Bang, bisa nggak saya ulang lagi pertanyaannya? Iya, Saya ulang ya. Oke. Saya ulang ya Bang ya. Gini. Tadi Abang udah menjawab yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis. Pertanyaan kedua, siapakah yang mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh Kristus gitu loh Bang. Silakan. Oh ya, memvalidasi ya. Jadi itu Yang kan, mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh gitu loh. ya, jadi kalau tidak sebenarnya tidak dihubungkan dengan tentara Romawi ya, itu kan eksekutornya aja ya. Kalau cerita perjamuan terakhir, Tuhan Yesus sudah bilang bahwa di antara kita ini kan ada yang jadi pengkhianat ya. Ya, tapi nggak tahu, nggak disebutkan namanya ya. Tapi pada akhirnya Secara Yudas- umum Pak, Sebentar, secara sebentar. umum nih. Oke, Yudas Siapa yang mempengaruhi manusia? Siapa yang menggoda manusia berbuat jahat, Pak? Oke, jadi begini ya, bagi imam orang Yahudi, ahli Taurat atau orang Farisi kan timbul kecemburuan loh. Ketika Tuhan Yesus berfirman, menyatakan besarnya kuasanya dan seterusnya, kan imam-imam orang Yahudi kan pertanyakan loh, makanya diburu untuk disalibkan. Jadi sebentar perjamuan Bang terakhir. kayaknya nggak denger deh. Abang nggak denger saya ya? Kan tahu dong. Saya ulang ya, ini Bang, dengerin Bang. Siapakah yang mempengaruhi manusia sehingga manusia itu berbuat jahat? Ya makanya saya bilang tadi, terakhir Yudas yang menjual Tuhan Yesus kan kepada ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi, orang Farisi, Astagfirullahaladzim. 30 keping perak ya. Kenapa? Mau belanja kemana Bang, bawa perak? Sederhana pertanyaannya Bang Leslie. Nih, siapa yang mempengaruhi, siapa yang merasuki manusia sehingga manusia ini berbuat jahat seperti mencuri dan membunuh? Siapa yang mempengaruhinya Bang? Kalau itu mungkin ada terkait dengan free will ya, kalau kita jelaskan ya. Oke, sebentar. Jadi benar Yudas Iskariot betul. Lama-lama juga kau banting nih HP ini. Apa tuh? Salah. Kita menikmati perbedaan lah. Ini loh Bang, ada orang nih, Ya, ada orang siap. tadinya baik gitu ya, orang baik dia gitu, tiba-tiba dia berbuat jahat gitu loh, dia mencuri, dia membunuh orang begitu. Ya. Menurut Abang, siapa Macam-macam yang ya. mempengaruhi dia, siapa yang menggoda dia gitu loh Bang?
Iya, kalau ikuti perintah Allah, baik 10 perintah Allah, kalau bagi kecil kan hukum kasih. Ya. Sabar, abangku. Jadi ketika keluar dari apa yang dikehendaki, baik dalam 10 perintah Allah. Apa saya bahasa Burundi kali baru nyambung ya? Sabar, abangku. Dia mengikuti apa yang iblis mau kan, mau bunuh orang, mau bikin apa kan terserah dia. Apapun alasan pembenaran, karena hukum kasih bagi Yesus kan tidak ada pilihan untuk membunuh. Oh jadi iblis yang mempengaruhi ya bang ya? Iblis ya. Oke, iblis. Jadi tadi yang memvalidasi Yesus Tuhan iblis, yang mempengaruhi orang berbuat jahat iblis. Yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus siapa bang? Kalau saya memang iblis itu sendiri, karena Iblis ketika juga. Sebentar abangku, ketika Yudas dibiarkan dipenuhi oleh kuasa iblis. Jadi memang ini iblis ini peranannya sangat besar sekali ya bang ya? Ya besar banget. Ada nggak iblis menyuruh berbuat baik bang? Nggak ada dong. Nggak ada. Nah perbuatan tentara Romawi di tiang salib itu baik apa jahat bang? Kalau perbuatan itu terkait dengan keimanan Kristen, memang korban penebusan ya. Saya kan hanya penebusan bang. Tetapi Itu tujuannya. Iya. Tetapi kenapa iblis yang harus merancang itu? Itu yang jadi pertanyaan mendasarnya itu. Begitu. Kenapa? Karena iblis yang menjual Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Dan Ini kalau saya mengajar di kelas begini nih, aduh, pusing saya ini. Benar dah. Bang, Bang, yang perbuatan tentara Romawi ini yang dipengaruhi oleh iblis membunuh Kristus di tiang salib, itu perbuatan jahat atau perbuatan baik? Kalau saya paham bahwa ketika Yudas, Kenapa lari ke Yudas? Sabi natin niya eh. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Akun Ustaz Alif. Terima kasih host. Saya pengen tanya ke ini Bunda, satu perempuan. Bentar, Bang Juma lagi OTW ke sini sebentar, sabar dong Pak Pendeta. Pak Pendeta masa nggak punya sabar sih? Ya ditunggu aja. Zuma itu dia kalau bentar lagi ke sini. Zuma itu kalau dia ngomong apa Bible dia berani dia, tapi kalau berani ngomong Al-Qur'an dia itu nggak berani dia. Zuma itu. Aku udah sering sama dia. Ditanya nggak usah framing lu nggak usah framing. Dia nggak berani kalau ngomong Al-Qur'an. Udah diam dulu diam. Stream yang dulu. Kalau ngomong apa kumur-kumur bang? Kamu aja yang nggak ngerti. Semua. Udah dia, lu jadi pendengar aja, lu belajar aja jadi pendengar. Lu diam. Perempuan siapa ini? Lu diam. Dia bermasalah, nggak ngerti. Moderator turunin. Turunin. Ya kasih aku moderator lah. Bram, Udah banyak Bun, tenang Anda aja. lihat saya gemeteran. Enggak dong. Saya mah biasa aja. Kok ngomongnya gemeteran kayak gitu? Santai aja bro. Oh, kalau ketawa emang harus bergetar kan? Bukan Masa harus ketawa bergetar, lu lurus-lurus kelihatan panik gitu. Masa? Iya. Penasaran, oi. Bener enggak Pak Pendeta bilang bahwa Yesus ciptaan? Akang, hapus moderatorku satu, baru ini jadi moderator. Kalau ada bang. Yesus itu kan iman Kristen, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Betul kan? Dia disebut ciptaan. Iya, Kalau aku tahu kan Yesus menyebutkan dia turun dari sorga, bro. Sebab aku telah turun dari sorga, katanya. Di Anda Yohanes 6 menilai ayat Yesus itu 28. 100% ilahi, 100% Supaya aku insani nggak? membangkitkan pada akhir zaman.
Kan dia yang Itu Bang membuatkan pengamat nanti kali-kali dia kerja. kali-kali pengamatnya cerdas. Ya, Anda dari gereja mana? Coba dilihat gereja Anda itu mengakui pengakuan iman Athanasius enggak? Gitu ya. Jadi ada memang Oh, yang gitu dong. pendapat gitu ya. Saya udah bilang Oke lah. iman saya itu seperti apa yang dituliskan dalam pengakuan iman Athanasius. Udah, Anda baca aja pengakuan iman Athanasius. Athanasius itu adalah pengakuan iman saya. Ya, jadi Pak Pendeta Gary ini dia percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan sesuai dengan pengakuannya di Wahyu 3 nomor 14. Jangan di framing dong Pak Ustadz Alif. Anda kan Ustadz. Loh, apa yang di framing? Saya mengimani Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Kok Anda framing saya sepenuhnya ciptaan doang? Kan poin pertanyaannya, Anda percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan. Saya percaya Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Jangan di framing. Nah, pernyataan dia di Wahyu 3:14, Anda percaya atau tidak kalau dia itu adalah ciptaan Allah? Ya percaya karena sepenuhnya insani Ya itu udah, kan? adalah memiliki awal. Ya Tapi kan Anda sudah. Saya nggak ribet kok. itu termasuk framing. Apalagi bilang fitnah. Itu Yo, Anda barusan fitnah kau loh, udah karena bilang. cuma menunjukkan satu hal doang. Yang sedang kita Pengakuan iman Kristen itu bicarakan, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya Ih. insani. nah kita bicarakan Yesus yang sepenuhnya insani, di mana dia itu adalah ciptaan Allah kan gitu. Ketika dia di muka bumi Ya, kalau ini, misalnya dia mau kan sepenuhnya mendefinisikan insani. saya, jangan cuma satu doang. Karena percaya saya adalah Loh, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. kita bicarakan dulu yang sepenuhnya insani, yang ciptaan Tuhan. Gimana sih? Nah, Yesus yang sepenuhnya insani, dia berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Yesus yang sepenuhnya insani, dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan? Jadinya Anda mau debatnya sama saya. Yang disembah ya Tuhan lah. Kalau misalnya debat, saya lah. Apa? Kalau Anda bertanya, saya bertanya. Lah ini saya bertanya. Ketika berarti Anda mau debat mengatakan, Anda aja. ya terus kita mau diam-diaman gitu. Ya kan nungguin Zuma katanya. Ya terus kita nunggu lah, sambil nunggu lah. Nah itu dia, sambil nunggu Bang. Pengamat juga paham. Santai aja kawan. Ya, kita teman lama ini. Nah, ketika Yesus yang sepenuhnya insani, dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang dimaksud Yesus insani itu menunjuk pada Allah yang memiliki firman Allah dan roh Allah. Disitulah Allah Tritunggal. Jadi gini Pak Pendeta. Jadi kalau kalimat ini ya, ayat ini, ayat Yohanes 6 ayat 38 itu yang menyebut sebab aku telah turun dari sorga. Gimana menurut pemahaman Pak Pendeta? Ya makanya saya tanya dulu Pak, Anda itu gereja mana? Coba sebutin ke saya gereja mana. Aku nanya. Ya, Sebab aku saya mau telah tahu turun dulu dari gerejanya surga. mana. Maknanya seperti apa? Anda gereja Kan mana? Yesus mengaku turun dari surga nih. Pak Pendeta menganggap bahwa itu ciptaan. Salah, yang turun dari sorga itu menunjuk pada prainkarnasi Yesus yang bukan ciptaan. Oh, pandangannya begitu. Makanya saya tanya Anda tuh gereja mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan perak ini. Sebab aku telah turun dari surga ini telah turun ini. Iya, Bukan itu sebelum. menunjuk pada prainkarnasi Yesus yang saya bilang tadi bahwa ada ruh yang dinafak rahim Maria. Nah, itu yang turun dari sorga. Itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Jadi kata aku telah di situ berarti masih perak itu. Aku telah. Aku telah itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Yang turun Berarti ke udah bumi. bukan perak lagi nih. Sudah berarti sebab aku telah turun dari surga.
Ini sudah Anda belajar diri Yesus Kristen ini. selesai nggak sih? Makanya Pak, saya tanya ke Anda deh, gereja Anda apa HKBP? Sebab aku telah turun Ngomong dari aja. Kita bahas itu, bro, bukan bahas. Nah, saya pengen tahu aja Anda keanggotaan jemaatnya dari gereja mana? Kita bahas Sebutin ini. aja. Sebab aku telah turun dari surga. Ya, nggak mau nyebutin gerejanya dari mana. Apa hubungannya dengan ayat ini? Loh, karena kalau misalnya Anda nyebutin gerejanya dari mana, semua gereja itu dalam tata gerejanya menyebutkan pengakuan imannya. Makanya saya tanya, Anda itu dari gereja mana? Ngomong Jadi aja. misalnya nggak dari apa- suatu nggak gereja yang apa-apa. tidak sama dengan Anda, Anda bilang tidak bakal mau kasih tahu gitu, atau gimana? Enggak, saya nanya ke Anda nih. Anda kan katanya Kristen. Saya nanya aja gerejanya Aku gereja nanya apa? pemahamannya itu bagaimana kan gitu. Aku telah turun dari surga itu. Aku nanya, kenapa nanya yang Iya, lain? Makanya saya nanya dulu nih, Anda gereja mana? Jadi maksudnya apa? Ya maksudnya dari Anda Harusnya Pak menyebutkan Pendeta gereja, langsung maka bahas gereja Anda itu Oh, mendefinisikan maksudnya gini. pengakuan Makanya iman itu tadi gereja Anda itu bagaimana. makin ku kejar tuh. Aku telah turun dari surga. Kata Pak Pendeta itu pra kan pra. Sebelum Iya, berarti sebelum. prainkarnasi itu Berarti sini menuju ke aku situ. telah. Berarti sudah ini. Ya memang sudah. Jadi sebab aku telah Allah turun dari menurunkan surga. firman Allah. Dia tuh udah turun dari surga. Berarti bukan Ya memang ciptaan. sudah. Ya memang sudah. Dalam istilah teologis itu, ciptaan kalau itulah yang begitu. disebut sebagai prainkarnasi. Sewaktu lahir, itulah Ciptaan yang itu juga nanti disebut membangkitkan di akhir zaman, gitu ya. Kan Aduh dia Pak, sebut nih, supaya aku Anda membangkitkannya belajar aja sama, pada akhir nggak usah zaman. belajar sama saya. Masa yang Ini begitu aja nggak pertanyaan aja, paham? bukan belajar. Nah ini Bertanya kesalahan aja kesalahan pemahamannya. kebanyakan orang ya. Pak, kalau Anda masuk ke dunia dialog kayak gini, Anda tuh tidak sedang belajar, Anda sedang mengeluarkan hasil dari apa yang Anda pelajari. Iya. Iya, tadi kemarin belajar dari Anda situ, jangan belajar, aku di bilang tadi juga. tempat-tempat kayak gini. Kalau Anda nggak paham tentang iman Anda, pulang belajar lagi. Salah kalau misalnya Anda tuh belajar di tempat kayak Ini gini. kok sesama Di Kristen tempat kok seperti aduh ini, mekanik. Anda mengeluarkan hasil Bisa itu, dari bro, makanya pembelajaran. yang mualaf aja jadi ada, bro. Iya, ini sesama ahli tank aja aduh Pengetahuan mekanik. itu berbeda-beda, bro. Ya wajar itu. Pemahaman bisa berbeda. Makanya ada juga yang jadi mualaf. Bukan ada juga, emang banyak. Makin kesini makin banyak yang mualaf gara-gara pendetanya kayak gini, kayak Gary. Nggak tahu lah dari mana yang lebih banyak yang jadi mualaf itu dari denominasi mana, nggak tahu saya. Iya, Persis. jadi Yesus itu gairul makhluk, Yesus itu. Belum ini juga nggak- Bang kita Juma menggunakan- datang. Kalian udah adu mekanik gimana sih? Jangan bikin malu kekristenan lah. Bukan Saya adu. pegang mekanik Pakistan, mantap dia. Mekanik Pakistan. Keren nih mekanik Pakistan. Ya Terus teman-teman yang 480 orang ya silakan di follow akun Ustadz Alip nih. Ini akun baru biar bisa open cam Ustadz Alip ya teman-teman. Silakan di follow. Tembusin sampai 1K dulu ya. Tembusin. Pak Pendeta Gary mau di follow nggak? Nggak mau? Oh ya udah. Kayaknya guys, karena saya nggak pernah sharing apa-apa di TikTok, nggak usah follow saya. Tuh pengamat nggak usah katanya, nggak usah di follow pengamat. Lagian nggak mau. Aku banyakkan Nah. follow itu Jadi- mualaf. Jadi kembali, tolong Yang kalau banyak sudah follow. selesai, kembali kepada pertanyaan saya. Yesus yang sepenuhnya manusia, dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, yang disembah oleh Yesus di situ, itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Bapak kan Elohim yang dimaksud. Kan kata kami itu kan karena dia bersama dengan para murid, bro. Betul, betul. Ya kan Yesus Betul. juga berdoa, bro. Lah iya, Menyembah berdoa. juga. Masa enggak?
Kan bagaimana Lah dia bisa iya, teladan tanpa Yesus berdoa, tanpa melakukan? Yesus yang manusia, dia beribadah, dia menyembah kepada Tuhannya. Jadi dia Di kan mana harus Tuhannya teladan. Yesus itu yang 1 bukan Yohanes 1 manusia, ayat kan 1. gitu? Dia adalah firman yang hidup. Itu bro. Iya, Yesus yang manusia, dia mengajarkan dan dia mempraktekkan menyembah Tuhannya yang 100% bukan manusia. Kan gitu? Yesus Ya, itu roh kan kan Bapak itu kan roh. Elohim itu roh. jangan gitu, nanti soalnya iblis juga roh, Bang. Bentar Kalau Pak Pendeta, enggak, karena sabar. saling bertentangan. Teman-teman Kalau tolong di spam dong di Iya. sebelah. Suruh ke sini nih, Pak Pendeta udah nggak sabar nih. Mungkin lagi ini Kang lagi lanjut diskusi kali. Enggak, Soalnya diem. Udah nggak ada, udah nggak ada di tempatnya Bang Panding. Udah Oke. nggak ada. Ada yang bisa dibantu. Gimana Pak Pendeta, tolong jawabannya. Ya baik Bang Kris, berdasarkan dari diskusi kami tadi, bahwa memang kan Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Nah, ketika dia sepenuhnya manusia, memang dia itu adalah ciptaan Allah atau ciptaan ilahi, kan gitu. Seperti pengakuannya di Wahyu 3 nomor 14, di situ Yesus mengaku kalau dirinya itu adalah ciptaan ilahi. Nah, Yesus yang sepenuhnya nggak ada dibilang, nggak ada ciptaan ilahi. Permulaan dari ciptaan. Ciptaan siapa di situ? Permulaan dari ciptaan, sebelum ada ciptaan itu udah bermula. Permulaan dari ciptaan siapa, Bang? Ya Allah. Lah iya, Yesus mengaku dirinya sebagai permulaan Kau dari bahasa ciptaan permulaan Allah. dari ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah ini kamu ambil garis, ini permulaannya dia. Di situ. Jadi permulaan dia, bukan ciptaan yang mula-mula, bedakan. Aduh, Pak Pendeta, aku malah Bedakan bahasanya PR-nya mundur ciptaan yang lagi nih. mula-mula sama permulaan dari ciptaan. Jangan kau sepelekan ilmu pendeta yang lulus STT, Bang. Oh, alah. Oh, Aku juga alah. pendeta, aku juga pendeta saya. Kenapa? Yang Ya. disampaikan itu udah benar. Saya juga udah menyampaikan begitu, Bang, kemarin. Cuma Ustadz Alif ini kan maunya Iya, strawman memaksa terus ke mereka, Kristen. memaksa biar puas. Iya-iyain aja biar puas. Mereka kan nggak ngerti bahasa. Yesus yang sepenuhnya manusia Ini adalah kan ciptaan pengaruhnya Allah. Gimana ini sih? kan pengaruh, ini kan pengaruh Juma semua ini. Nggak ngerti Sebentar, Bang. ya. Loh. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Ada dua Kristus. Pak Pendeta Gary, Iya, benar. narasi saya yang salah di mana tadi? Saya tungguin nih Zuma nih. Kau ambil Enggak. dulu Narasi begini, saya yang garis. salah di mana tadi? Ini ciptaan. Yesus yang sepenuhnya Permulaan manusia dari memang ciptaan Allah. Nah, Pak Kris, Anda setuju nggak? Pak Kris? Yesus yang sepenuhnya manusia adalah ciptaan Allah. Anda setuju atau tidak? Nggak ada itu, nggak ada ciptaan dia. Di mana kamu cari? Wahyu 3:14. Dia permulaan dari ciptaan, makanya kau Ciptaan salah. siapa di situ, Ya Pak? sudah, kalau kau nggak mau Enggak, gini loh. alasan kita ya sudah. Coba saya gini, biar tidak dikira saya asumsi dan itu pernyataan saya pribadi. Di sini juga banyak saksi. Pak Pendeta Gary, mohon maaf. Oke, di berdasar- mana ayat lain yang mengatakan, oke, kalau itu jadi ayat persoalan, di mana ayat lain yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Sedangkan Lah, di itu Quranmu ayat. aja, ciptaan itu kau kau bikin di dalam kurung. Tahu Di nggak kau? situ, Pak. Loh, Di dalam Quranmu, kata ciptaan itu nggak ada aslinya. Kau bikin tanda kurung, Ini supaya kau kal- paksa. Anda siap Coba kau masuk ke baca dulu, Al-Quran? coba kau baca dulu Quranmu, ayat Al-Imran ayat 49. Coba baca. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Inna kalimat masalah Isa yang indallahi. ciptaannya. Loh, kan kata Anda saya suruh baca. Nah, coba bacakan dulu. Al-Imran ayat 49, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tentang ciptaannya toh Nabi Isa. Itu ciptaan itu kau bikin dalam kurung. Loh, Gak ada sama sekali. Bang, pelan-pelan. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa Surah Al-Imran ayat 49. Saya tahu Bang, 49 sampai 59. Itu di 59 ditekankan dia itu diciptakan. Tidak ada 49 dulu baca.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau tahu nggak apa 49 bunyinya? Tahu saya. Ya udah bacakanlah itu yang saya suruh. Ngapain nyuruh-nyuruh saya baca? Iya, makanya supaya kau disuruh 49, kau baca 59. Gimana sih kau? Loh, di situ ditegaskan dia itu ciptaan Tuhan. Enggak, baca aja yang 49. Di situ yang kau bilang kata Jiwa penjajahnya nih, jiwa penjajahnya nih masuk nih. ciptaannya itu kau bikin Tapi dalam lebih tepatnya burung. jiwa tentara Romawinya, saya rasa. Lebih kuat, Kolose 1:15 itu Yesus itu Oke, bacakan dulu. Sedangkan Tuhanmu Kolose. aja Oke. kata ciptaan itu kau paksakan. Kolose 1:15 Kau Yesus ciptaan. paksakan itu jadi ciptaan. Tidak ada dalam bahasa aslinya kau ciptakan itu. Gimana ini? Bible Coba ini, ya. bro. Coba ya. Ketika masalah penciptaannya, Nabi Isa itu diumpamakan sebagaimana Tuhan menciptakan Nabi Adam. Allah tuh sudah mengatakan seperti itu. Apakah itu dipaksakan? Itu ayatnya jelas. Umat Islam tuh nggak ada yang on. Bahwa dia itu memang ciptaan Allah. Salah, bro. Cara menciptakan Adam kan dibentuk, bro. Beda berarti. Semudah Sama. berkata, jadilah dia di Enggak kayak hadapan gitu. Tuhan itu. Adam dibentuk dulu. Innalillahi wa inna ilaihi Jadi-jadilah raji'un. enggak kayak salah. Lah, memang Yesus tidak dibentuk di dalam perut. Ya kan berbeda. Enggak sama. Ya saya tahu berbeda, makanya dalam konteks Macet. kemudahannya di hadapan Tuhan, itu semudah berkata jadilah dia, gitu loh. Nah, coba sekarang itu jelas ya. Saya mau suruh baca 49, 29, 19 tidak lepas dari ayat bahwa Nabi Isa diciptakan. Clear. Nah, sekarang diskusi saya dengan Pendeta Gary, Yesus yang manusia adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah? Nah, kenapa Anda Pak Kris tiba-tiba membantah ayat yang tertulis dan sangat jelas? Begini aja Ustadz Alif, supaya Anda puas, mari kita jadwalkan dialog Kristologi Islam dan Kristen. Ya. Ya udah, kita jadwalkan 3 menit lagi ya. Nggak pernah saya juga. Saya tuh Wahai menunggu Isa itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya Sesungguhnya insani. Allah menyampaikan Hipostatik kabar union. gembira kepadamu tentang sebuah Ocos aja nih apa hotel nih. Oh enggak, dia itu sebenarnya tadi blunder, dia bilang 49. Ayat itu bukan itu. Bukan itu ayat yang dia baca. Ya karena mohon maaf ya, saya belum bisa open cam. Kalau open cam bisa tunjukin. Kita jadwalin aja kapan kita dialog, ada moderator, ada timer ya. Tentang Kristologi Islam dan Kristen. Baik, jangan lupa temanya? ya, saya tuh sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani, hipostatik union. Anda belajar dulu yang itu. Yunani banget, aku suruh belajarnya. Ya nanti kalau misalnya Anda nggak belajar itu, nanti waktu saya Iya, tanya, nanti aku Anda pelajari waktunya pelajaran nggak dewa-dewa Yunani kalau gitu. Dan ada belajar juga tentang perjalanan Pak turunnya Pendeta. eksisten. Pak Pendeta, gimana kalau kita diskusi di ini aja di forum yang terbuka? Enak loh. Saya nggak offline. Nggak berani. Udah saya aja kemarin nggak berani. Katanya malu jemaat saya cuma 10. Ini izin ya, satu data ya. Mana Yesus ini itu jumlahnya? Saya udah ciptaan. Ini data Pak Pendeta, coba Pendeta ya. Yesus ciptaannya lebih utama dari segala yang diciptakan. Walaupun dia utama, tapi dia tetap diciptakan nih, diciptakan. Di Biblemu loh. Dia gambaran Allah lebih utama dari segala yang diciptakan. Apapun namanya, tetap dia diciptakan nih di Biblemu sendiri. Begini, kalau Anda bisa membuktikan bahwa ruh yang dinafakarai Maria itu hanyalah makhluk ciptaan Allah, Kenapa selalu ke sana? Gak ada lain. Silakan. Gak ada lain soal. Wirul makhluk. Jelaskan aja dulu. Karena Ini di Bible dijelaskan. Kenapa Tuhan menciptakan? Wirul makhluk. secara Judaism itu ruh yang dinafak itu menunjuk ada jiwa, itu nggak mungkin. Napak nas wirul makhluk. Judaism ya. Cuma kan Anda nggak belajar Itu aja. Napak nas wirul makhluk. Ini kenapa ini jadi pertanyaan saya kenapa jadi nggak dijawab tadi?
berdasarkan pernyataannya Yesus yang manusia. Anda nggak penasaran? Kita jadwalkan aja kapan harinya. Ada Yesus timernya. yang manusia. Nggak ada jawaban, Bang nggak ada Geri, kalau jawaban. bentar, Pak Pendeta Geri sama Ustadz Alif besok jam 8 ya, atau hari Senin jam 8. Tanya juga dong besok saya bisa atau enggak. Hari Senin. Emangnya pengangguran? Lu enak pengangguran. Lah gimana sih lu, kan cuma 10 biji jemaat lu, kan gak lama itu kalau ngajar. Ya udah lu bisanya kapan? Tidak ad hominem pertama. Ya udah lu bisanya kapan? Lu bisanya kapan? Lu duluan kenceng banget. Masa lu. pendeta 10 biji murid anunya yang Bisanya kapan? Bisanya kapan? Ya nanti lah gua ngobrol sama Ustadz Alif. Kan udah diblokir sama lu nomor Ustadz Alif. Masa? Gua nggak pernah Iya. blokir kayaknya. Lu yang Ini Ustadz Alifnya ada, ngobrol aja toh sekarang, kenapa nanti? Jika tidak hari ini WA Anda saya blokir Pak Ustadz Alif. mungkin. Memang Jadi ini ya. kesimpulannya apa nih? Yesus yang manusia, dia berkata dia menyembah siapa yang dia sembah. Dia menyembah Tuhan atau menyembah bukan Tuhan? Iya nanti aja setelah jadwalnya udah ada. Anda siapa aja programnya. betul. Pendeta Longor. Ya Anda bisa tertawa sekarang tapi saat nanti ketemu sama saya di debatnya mungkin Anda nggak bisa tertawa lagi atau mungkin Anda nggak tahu. Ayah sageus weureu debat Jawa ieu nya. Ya. Ketemunya sekarang, debatnya nanti apa? Atau kemarin juga sama Ustadz Wapi berapa kali? Ya nanti saya cari itu datanya. Ya nanti saya cari datanya. Sampai sekarang nggak ada itu data. Cuma satu tentang Memra. Ustadz Alif, Ustadz Alif, Ustadz Alif, saya tanya, kalau sesuatu dibentuk dari sesuatu, apakah itu ciptaan atau pencipta? Ghairul makhluk Ciptaan. Nah, iyalah. Kan Yesus ini ada dari sperma. Yesus ini kan ada sperma ilahi, kan? Ada sperma Yusuf. Kan jelas itu, berarti dia ciptaan. Yesus ini kan sepenuhnya ilahi, 100 sepenuhnya manusia. Nah, di sana ada sperma ilahi, sperma Tuhan. Ada sperma Yusuf juga. Nah, itu kan dikatakan begitu. Berarti 100%. Berarti 100% sperma ilahi, 100% sperma Yusuf. Gampang kok dia bilang. Tapi kalau sama Bang Juma temanya yang tadi ya, 2 Kristus ya. Oh iya, 2 Kristus. Mana ini saya udah nunggu, udah lewat dari batas yang saya kasih tahu. Tunggu bentar lagi, 5 menit lagi nyampe. Pengamat coba. Pengamat, saya tanya pengamat, kenapa Yesus ini punya sperma ilahi, Bang? Silahkan. Kenapa punya sperma ilahi? Itu menurutmu salah itu. Anda. Aduh, data ada, dibantah lagi. Data ada mengatakan sperma ilahi dan ada sperma Yusuf. Kenapa dibantah Bibelnya? Ustaz Alif nanti saya kontak di sebab aku TikTok, telah ya. turun dari surga. Udah ku bilang tadi. Di WA aja. Itu dikatakan di sana ayatnya dia punya sperma ilahi. Jadi ilahi itu punya sperma. Nggak ada ikhlas. Nah, sekarang izin ya Ustadz Alif. Ustadz Alif izin dulu saya. Apakah sperma ilahi punya sperma tidak? Tuhan punya sperma tidak? Ah, macet kan? Macet. Karena kalian tidak paham itu sperma. Saya tanya, Tuhannya Kristen punya sperma tidak? interview Islam, interview Kristen. Coba pengamat. Bahkan saya belum mengeluarkan bisa nggak tentang pertanyaan saya ya. Ayat. Ada sperma nggak Tuhan? Saya udah nggak bisa. Ini Pak, ini pendeta ini ditanya gimana apa? framing terus sih bisanya? Ada.
ayat gitu dalam kitab suci. Kamu aja bikin-bikin itu. Oke, saya pakai data ya, izin ya, teman-teman. Ada ayat. Oke, ini saya pakai data ya. Izin host. Saya izin turun ya. Jadi ya inilah Kristen kenapa dia Tunggu Bang Juma sebentar lagi, takut loh. Oke, kita pakai data ya. Jadi di sini teman-teman. Takutkan dari Zuma. Jadi teman-teman Kristen Ya udah ini. makanya tunggu lu, sebentar lagi juga nyampe. Waktunya udah nggak ada gue hari ini. Mengerti lah, gue besok ada pelayanan, gue butuh persiapan, butuh istirahat. Pelayanan di mana lu? Mau dibahas sperma ilahi. Ini pengamat, saya kasih tahu ya. Pengamat bahwa Tuhan kalian ini punya sperma. Tuhan kamu yang punya itu mungkin. Astagfirullah, tunjukkan saya. Kamu yang nanya gini. Oke, saya pakai data izin nggak usah tantrum. Kamu itu punya sperma. Sabar dulu. Siapa sih? Tuhanmu lah. Di sini kita. Iya, saya kan pakai data di sini. Iya. Matius 1:8, sabar dulu lah, jangan tantrum. Jadi di Matius 1:18 ini mengatakan bahwa Yesus ini punya keilahian karena dia tadi dibilang mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Roh Allah, kan betul? Sudah pasti ini orang bilang Roh Kudus ini Roh Allah, makanya Yesus dikatakan anak Allah, kan begitu. Nah, Allah ini punya sperma tidak? Sehingga dia bisa membuat Bunda Maria hamil. Tidak. Kan gitu. Tidak. Oke, kita buktikan pakai data. Oke, di sini gampang kok, saya bilang gue rasa anak baik ini gampang kok. Kita baca. Gampang kok, di sini kita pakai data ya ini. 1 Yohanes 3 ayat 9, screenshot coba. Di screenshot. Coba, oke. Sabar dulu, Anda nih nggak tahu ayatnya aja baru lihat. Gimana sih Anda nyerocos? Oke, kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Di screenshot, tanya pendeta nanti. Makanya si Jerry tadi kabur karena dia waktu itu ditanya, dia bingung, dia nggak tahu. Ternyata sebenarnya sperma. Nah, di sini saya bacakan ya, izin. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Nah, ini Yesus ini punya benih ilahi. Nah, di dalam dia dan ia dapat berbuat dosa karena dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Nah, di terjemahan lain, tidak seorang pun yang lahir dari Tuhan berbuat dosa karena benih Tuhan tinggal di dalam dirinya dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia tidak dilahirkan dari Tuhan. Nah, di sini apa? Benih ilahi, gampang kok. Benih Tuhan di sini, benih Allah. Kita klik, oke, cek, klik benih ilahi. Apa yang di sini kalau kita benih ilahi? Gampang kok. Apa ini? Sperma. Sperma. Jadi kita ini Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menerjemahkan, framing, apalagi menghujat. Dan dikatakan benih ilahi ini. Kalau nggak ada data, ini ada data ini. Jadi di sini benih ilahi. Jadi benih ilahi ini tidak seorang pun yang lahir dari Tuhan berbuat dosa karena sperma Tuhan tinggal di dalam dirinya dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia telah dilahirkan dari Tuhan. Bukan ke ayat itu tuh, bukan. Loh. Jadi saya kan pertanyaannya, apakah Tuhanmu punya sperma? Kau bilang tidak. Sekarang gimana? Sekarang percaya bahwa Tuhanmu punya sperma? Roh Elohim yang menjadi Yesus itu. Jadi Tuhanmu punya sperma, betul? Kamu yang meyakini itu kan? Oke, saya baca lagi ya. Saya baca pelan-pelan. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Sebab benih ilahi. Yesus sepenuhnya ilahi kan sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Makanya Yesus dia katakan anak Tuhan. Itu karena roh, dia datang dari roh. Jadi teman-teman, tadi dia firman yang menjadi. Dia tadi mengatakan tidak ada katanya sperma ilahi, sperma Tuhan. Ternyata kalau kita cek,
Ternyata kalau kita cek kata benih, kata tidak benih ini, apa kata benih di sini? Sperma. Bukan itu ke situ. Sperma. Itu maksudnya, bukan. Loh, apa itu sperma kok bukan ini? Ini tulisannya apa? Coba baca depan. Maksudmu? Yohanes 1, Yohanes 1, Yohanes 1, 3, nomor 9. Ini apa nih benih ini? Data kok. Iya, data bisa sama, bro. Oh, waduh. Terus kita diskusi pakai apa? Pakai congor. Data, kamu salah ngambil data. Kan Bibel yang ngomong kok kita yang disalahkan. Oke, jadi bukan jelas. bukan salah data. Justru itu kalau dari bahasa Yunaninya itu spermatos, bahasa Indonesianya sperma. Secara Tapi tekstual. diartikan sebagai benih. Kenapa Gimana susah? sih ini pengamat tadi? Oke. Sperma. Ya, jadi sperma itu adalah merupakan sel kelamin pria yang berfungsi membuahi sel telur wanita. Ini sperma. Itu bukan bicara tentang ke situ tuh. Benih itu apa sih benih? Sperma, tapi sebut benih ilahi kan? Ya apa tuh benih itu? Ya benih ilahi roh, berarti dia berasal dari Di mana ada definisi benih roh? Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Bang Anggur Asam. Bang Anggur Asam, gak apa-apa. Ini menurut saya tengahi ya. Menurut Bang Anggur Asam, benih ilahi itu adalah sperma ilahi. Nah, kalau menurut Bang Pengamat, benih ilahi itu adalah roh ilahi. Coba tunjukkan datanya kalau benih ilahi itu roh ilahi. Tunjukkan. Biar enak. Soalnya ini dilepen di YouTube juga nih, jangan mempermalukan agama kalian sendiri, weh. Ayo, sok. Simpel kok. Tinggal ditunjukkan datanya. Udah jelaskan tadi simpel semuanya. Ya udah, coba tunjukkan datanya di mana kalau benih ilahi itu adalah roh ilahi. Di mana di ayat berapa? Biar Bang Anggur Asam bukain. Ya, biar enak diskusinya kita. Itu kan. Udah biar gampang dia. Udah sebut sebab aku. Ya di mana datanya, Bre? Datanya di mana, Bre? Roh itu yang menjadi manusia. Iya, datanya mana? Iya, di mana datanya biar dibukain? Di mana datanya? Datanya dicongor kau. Nggak ada kan? Jadi Yohanes 4 ayat 4, ya kan, Tuhan ini adalah roh. Nah, roh ini punya benih. Roh ini punya benih, punya sperma. Firman yang hidup sebagai manusia. Dia lari ke sana. Nah, jadi manusia gitu. Nah, spermanya pun 1 ayat 1. Oke, jadi gini teman-teman. Manusia di Sebentar. Disambungkan lagi di 1 Yohanes 1 ayat 1 yang menyebut bahwa dia adalah firman yang hidup. Oh ya, jadi Yesus ini adalah Itu, bro. Jadi Yesus itu adalah firman. Ini nyerocos terus. Kan ada firman yang tidak sebagai manusia, kan gitu kan? Nata. Itu roh. Yesus ini adalah firman yang jadi manusia. Dia datang sebagai manusia. Dia lari kemana-mana. Jadi sudah terjawab ya. Tadi ada pertanyaan di mana Bapak roh ini adalah punya sperma. Ini datanya ada sperma. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Tuhan ini roh. Nah, ternyata Roh Kudus itu mempunyai sperma. Nah, firman telah menjadi manusia. Secara kemanusiaannya pun dia punya sperma. Jadi di sini bahwa Yohanes di sini dikata. Jadi di sini teman-teman. Jadi di sini Yesus ini punya di sini ya. Yesus ini Quran tidak tahu banyak tentang Isa sebenarnya. Itu penyebabnya. Jadi sebenarnya Yesus ini punya sperma Tuhan 100% dan punya sperma Yusuf 100%. Ya. Penyebabnya. Ini data ya. Jadi secara kedagingan, karena firman, iya secara kedagingan. Nah, ini kan nyerocos terus kan, gue mulai panik, panik aja. Ini data lo tadi ya. Aku tenang aja. Ya kalau tenang kan berarti gantian ngomongnya. Kamu ngerocos.
Jadi gini, secara roh dia punya sperma roh 100%. Nah, secara kedagingan, nah ini kan nyerocos terus. Secara kedagingan dia punya sperma Yusuf juga. Begitu caranya biar kamu jangan kamu nangis. Ya udah sekarang gini. Woi, pengamat sekarang gini, sekarang lu ngomong terus, sok. Sekarang. Aku udah jelaskan ya. Oke. Ya, ngomong terus. 1 Yohanes 1 kan menunjukkan bahwa firman itu adalah Elohim. Jadi di 1 Yohanes 1 ayat 1 disebut bahwa dia adalah firman yang hidup sebagai manusia. Di Yohanes 6 ayat 38 disebut aku telah turun dari surga. Nah, di ayat ke-40 disebut untuk membangkitkan pada akhir zaman. Dan Roh Kudus biar tahu adalah roh itu sendiri, roh Elohim. Ngomong apa? Hanya Yohanes 20 ayat 22 sebut. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Gitu. Jadi banyak sebenarnya. Ini tadi belum kubaca ya. 1 Yohanes 1 ini ya. Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Dengan suaranya mau nangis gitu. Dan tanpa dia itu menjadi tidak manusia. ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di ayat 14 kuncinya ini ya, biar ngerti ya. Kunci Inggris. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara bersama-sama dengan sperma. Nah, di 1 Yohanes 1 dijelaskan. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kembali lagi ke Yohanes 1. Semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Setelah diraba-raba, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini kesaksian muridnya. Kalau nggak diraba-raba dulu, nggak bakal hamil. Itu murid yang paling muda ini. Iya, karena hamil Ini itu murid yang paling muda. akibat dari raba-raba. Jadi gini, banyak orang sok kenal sebenarnya. Sok kenal, sok akrab. Tidak kenalnya, enggak. Padahal nggak akrab, nggak kenal. Kristen aja nggak kenal dengan Yesus. Iya, nggak kenal. Karena banyak juga memang ayat yang memang susah dipahami. Iya, susah. Emang pendeta aja nggak bisa. Misalnya ketika Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepadanya. Makananku ialah melakukan makananku ialah roti kering yang dan digoreng menyelesaikan pekerjaannya. Sebenarnya nangis. Yesus kan selalu berkata tentang Elohim itu Bapaknya. Ini sebenarnya perlu dipahami. Siapa Bapak yang dimaksud oleh Yesus itu? Soalnya udah tahu Yesus itu dari sperma. Kita bisa baca itu di Yohanes 14 ya, 14. 1 pasal 1 14. 14 ayat apa tuh? 7 sampai 700. ayat 10. Oh, 100. Buka dulu ya Yohanes. Oh iya, kebetulan nih udah ketemu nih, kebetulan. Ya. Oh, mantap udah ketemu. Yohanes nangis. Baca sambil nangis. 14 ya. Ya, Yohanes 14. Jangan nangis Aku lah. dan Bapa adalah satu. Kenapa harus nangis? Ini Aku penjelasan adalah guru siapa dan Bapak Tuhan. yang dimaksud Yesus siapa ya? Nggak tahu saya. Oh, belum tahu ya. Tunggu aku bacakan dulu. Saya yang tahu. Ini kan para murid mengejar siapa yang dimaksud oleh siapa yang dimaksud Bapak? Jangan dikerasin dia. Oleh ini main-main kita. Oleh Yesus. Nah, nggak tahu saya. Begini kan, muridnya nih Filipus nih berkata. Gimana? Saya masuk Pak Andi. Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa sama aku juga nggak kenal. Ia telah melihat Bapa. Terkenal.
bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi gantian Bang. Ayat-ayat ini Gantian Bang. satu dengan yang lainnya. Bang, menurut data yang Anda baca, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Kan begitu ya Bang ya? Mana lebih besar Bapak daripada Yesus? Oh, Yesus itu kan disebut anak. Saya nggak nanya anak. Mana Yohanes 14:28? Kok gak nanya? Tadi nanya. Mana lebih besar Yesus? Mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Gue bilang bahwa Yesus itu disebut anak, ya. Yang mana yang lebih besar? Dia sebagai manusia, ya kalau saya bisa memaknai, ya Bapak lebih besar. Karena dia posisi anak sebagai yang manusia. mana lebih besar, Bapak atau Selama Yesus? 33 tahun. Astagfirullahaladzim. Kan 30 tahun doang. Saya nggak nanya tahun berapa. Mana lebih besar? Bro, dengerin, mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Ketika semua kuasa udah disampaikan Bapak itu kepada Yesus. Kalau saya nggak nanya kuasa, Bang. Jadi nggak bisa disebut lagi siapa yang lebih besar. Karena kuasa sudah ada di semuanya. Kalau begitu berapa tahun Bapak ada dalam diri Yesus? Berapa tahun dalam diri Yesus? Berapa tahun Bapak ada di dalam diri Yesus? Iya, dia menjadi manusia selama 33 tahun. Oke, jadi Bapak 33 tahun ada di dalam diri Yesus. Ya, diri Yesus itu kan kedatangannya hanya 33 tahun, Bro. Iya, 33 tahun Bapak ada dalam diri Yesus, betul? Bapak di dalam diri Yesus. Kan Yesus itu udah berubah jadi wujud kemuliaan, menjadi dia yang menjadi Coba baca lagi tadi datamu lu. Tadi lu ngomong Bapak di dalam aku di dalam Bapak gitu. Waktu Yesus itu kamu bisa maknai nggak kok di dalam-dalam? Itu berarti waktu Yesus ada aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Berarti waktu Yesus ada di dalam kandungan, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus? Anda memaknai begitu. Jadi kalau aku di dalam Bapak, saya nggak memaknai, saya lagi nanya. Lama-lama gua nanya nih harga beras nih. Anda nggak bisa memahami itu. Tanya beras, tanya beras. Saya nanya. Kalau aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, jangan kamu tanya lagi tentang apakah Bapak ada di dalam diri Yesus waktu Yesus dikandung Maria? Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Berarti udah satu itu. Lama-lama juga nih gue banting nih HP nih. Aduh. Jangan kamu potong. Jadi Bapak di dalam Yesus gak bisa. Harus kan itu satu. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Gini aja nih Bang. Bang. Memisahnya. Daripada gue kecewa. Bang, daripada gue kecewa. Ini aja Bang. Bang, berapa harga bensin di sana seliter Bang? 10.000 kayaknya. Jawab itu kalau itu ditanya cepat. Kalau beras Bang berapa? Beras. Mungkin 14.000 mungkin ya. Oh, kalau beras berapa? Berapa beras tadi? 20.000 mungkin. 20.000. Kalau ban mobil itu ukuran anginnya berapa ban depannya? Ukur anginnya kalau lagi kempes nggak pakai ukuran tuh. Nyambung ya kalau ginian ya. Mending banyak daripada gua kecewa. Host blokir host yang di bawah, yang ketawa-ketawa diblokir host, yang di bawah host diblokir. Mending kayak gini nyambung daripada nggak nyambung. Ini pertanyaannya entah kemana, udah stres kali ya.